Kalau saya punya bisnis, saya harus cari tempat yang strategis, yang ramai, yang banyak orang lalu lalangnya. Disitulah saya akan berjualan. P-nya di situ kan ada place, ada tempat ya. Tapi tidak mengatakan bahwa posisinya tempat itu harus di posisi strategis. Tapi yang dijelaskan di marketing itu adalah place ini adalah kita minimal harus punya tempat. Dalam artian untuk menciptakan trust ke publik bahwa kita tempatnya ada. Gitu. Biasanya kadang-kadang kan mereka buat usaha itu terlalu general ya bahasanya ya gitu. Nah, menurut saya kita harus punya signature-nya dalam artian ciri khasnya dulu. Ya sama kayak modelnya Pizza Hut, dia jual pizza tapi ternyata buat jual yang lain-lain juga. Tapi kan yang dikenal itu dulu gitu. Betul. Tapi kan untuk orang yang baru pertama kali melakukan kan bingung mau lakuin apa. Makanya tadi apa yang saya sampaikan memang sudah ada di kamusnya begitu. Kan begitu karena ini sistemnya begini. Itu pengulangan terus. Biasanya Garlica buka itu ke klien. Belum tentu mesti gitu ya. Jumpa lagi di podcast Arya Rumpi bersama saya Arya Setawa dan tamu ngobrol saya kali ini seorang owner dan juga founder dari Madava Enterprise. Kenapa saya ngundang beliau? Beliau nih serius ya, teman saya ini karena beliau memang berkecimpung banyak di dunia bisnis, terutama di manajemen, marketing dan sales ya. Dan lebih banyak nanti kita akan ngobrol langsung dengan tamu ngobrol saya yaitu Bagus Garlica. Siap. Ya, makasih banyak ya. Selamat datang juga di podcast Arya Rumpi nih, Bro. Terima kasih juga sudah diundang, luar biasa. Nah, Garlica, saya mungkin biar sahabat Arya Rumpi paham dulu nih ya. Siap. Madava Enterprise ini apa nih? Boleh diceritakan dulu. Oke, thank you. Biasanya manggilnya siapa nih? Sahabat Arya Rumpi. Sahabat Rumpi ya? Iya, sahabat Arya Rumpi. Sahabat Arya Rumpi, selamat pagi ya. Sekarang masih ya semangatnya pagi. Semangat pagi. Jadi saya Bagus Garlica, terima kasih sudah diundang, luar biasa sekali. Mungkin sedikit cerita tentang Madava Enterprise. Kalau saya memang lahir di keluarga yang memang hidup di pariwisata. Karena kan kita di Bali 70% kayaknya udah lebih itu berkecimpung di bidang pariwisata. Jadi dulu saya sempat sama teman buat usaha juga sampai 2019 itu berdua. Nah akhirnya di 2020 saya mencoba untuk memberanikan diri sendiri untuk membuka Madava Enterprise. Madava Enterprise ini sebenarnya bisa dikatakan 2000 berapa? Sorry gue potong. 2020 pas pandemi. Gitu. Jadi sebenarnya saya menciptakan Madava Enterprise ini sebagai one stop sales and marketing service in hospitality and tourism industry gitu. Jadi kenapa ada hospitality? Hospitality adalah pelayanan. Pelayanan kan terlalu general ya. Tapi dispesify dengan tourism. Tourism itu di pariwisata. Gitu sebenarnya awalnya. Jadi kita lihat kan sebenarnya tourism ini ada banyak banget. Nah, di Madava Enterprise itu ada 4 division. Yang pertama property marketing management. Jadi kita membantu para pelaku para owner daripada akomodasi seperti hotel, guest house, homestay, villa, glamping. Jadi mereka kadang-kadang membuat tapi belum ada perencanaan di pemasarannya gitu. Nah, jadi kita masuk sebagai eksklusif manajemennya mereka. Kita part of mereka. Itu namanya Madava Asia, nama brandnya. Terus yang kedua, kita ada travel agency namanya Stay in Bali. Kita di Stay in Bali perbedaannya dengan manajemen. Kalau di Stay in Bali kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, maksudnya hotel-hotel yang sudah punya manajemen justru gitu. Tapi tetap kita support, kita bisa bawain tamu gitu. Jadi kita sekarang sudah bekerja sama lebih dari 1.000 supplier, baik hotel, activity dan yang lainnya di Bali gitu. Untuk travel tadi. Untuk travel tadi. Jadi waktu pandemi justru surprise kita banyak sekali kita support hotel-hotel yang waktu ini notabene tidak banyak punya tamu gitu. Nah, kita justru bertumbuhnya di sana. Terus yang ketiga, ada divisi digital marketing agency namanya Mava. Mava itu kepanjangan sebenarnya Madava Visual Art. Nah, di Mava ini sebenarnya tujuan dasarnya kita ingin membantu beberapa perusahaan yang sebenarnya terkonsentrasi pada tourism awalnya. Ternyata klien kita sudah ini tidak spesifik lagi karena kebutuhannya banyak nih. Ada klinik, ada IO, ada bahkan ada influencer yang kita buatin juga gitu. Jadi seperti itu yang di digital marketing agency-nya. Nah, habis itu yang terakhir itu ada Mentori. Mentori ini sebenarnya Madava Enterprise Advisory and training. Jadi training and development ini konsentrasinya adalah kita membantu untuk memberikan pelatihan dan pengembangan untuk di sales marketing di hotel sebenarnya.
Oke. Tapi khusus sales marketingnya aja. Dan ternyata sekarang banyak kampus-kampus yang ingin dibuatkan modul juga untuk pelatihan itu. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah ekosistem dia yang tadinya berjalan dari apa yang kita kerjakan sehari-hari sampai kita jadinya ngajarin. Jadi tidak ada yang terbuang ilmunya. Wow. Gitu sebenarnya. Itu sebenarnya cikal bakal terciptanya Madava Enterprise. Madava Enterprise adalah induk daripada brandnya. Ya. Gitu sih kira-kira. Jadi dari 4 unit bisnis tadi ya. 4 unit bener ya? Ya, benar. Oke, luar biasa nih. Dalam waktu 2020 belum udah genap ya 5 tahun ya? Ya. Oke, pas Januari 5 kemarin. tahun. Wow, mantap. Ya. Nah, kalau kita dari pengalaman dan perjalanannya Garlika gitu ya. Apalagi juga di balik itu tadi Garlika udah nyampaikan memang keluarga bergerak di bidang pariwisata. Iya. Kemudian sekarang membangun sebuah bisnis yang tadinya juga di pariwisata, tapi sudah mulai nggak spesifik. Garlika bilang sudah mulai melebar ke influencer, bahkan sempat Garlika juga cerita waktu itu ada orang yang ingin misalkan seorang konsultan pengen lebih dikenal, dia membangun portofolionya, ya kan, personal brandingnya, seperti ya. Itu juga dikerjakan oleh salah satu unit bisnis dari Madava Enterprise. Ya, benar. Nah, sekarang saya mau ngobrol dulu nih dari pengalaman saya ngelihat. Berarti kan secara basic bisa dikatakan Madava Enterprise memang bergerak bagaimana memanajemen pemasaran dan sales dari klien. Ya, betul ya, dari klien itu. Nah, kalau Garlika ngelihat sendiri, saya punya pandangan seperti ini. Setelah lama ya di Jawa gitu pulang ke Bali, ada beberapa pelaku UMKM nih, khususnya di Denpasar ya. Saya kan memang tinggal di sini gitu. Jadi ngelihat banyak yang masih mengabaikan dari sisi marketing ini. Artinya masih melihat bahwa marketing itu hanya sebatas untuk orang awareness ya. Kalau kita berbicara marketing funnel, itu hanya melihat dari sisi kalau saya punya bisnis, saya harus cari tempat yang strategis, yang ramai, yang banyak orang lalu lalangnya. Disitulah saya akan berjualan. Disitulah saya akan buka kantor istilah gitu. Jadi orang jadi tahu nih. Ada juga nih usaha-usaha yang sudah menurut saya ya, kalau kategori di pengalaman saya di keluarga itu sebutannya legend nih. Karena sudah ada puluhan tahun, bahkan mungkin sejak kami belum lahir dia udah ada sampai sekarang masih eksis. Tapi sayang sekali gitu kalau generasi penerusnya belum juga ngeh bahwa marketing dari bisnisnya ini memang udah punya nama, tapi kan pasar kan berubah ya. Maksudnya udah ganti orang gitu loh. Dulu ya saya masih SD atau masih kecil, sekarang udah ya setelah berkeluarga segala macamnya. Ada lagi nih pasar-pasar baru yang Gen Z, Gen Alpha yang juga seharusnya bisa ditampung dong. Kalau dulu kan saya juga makan karena diajak orang tua. Nah, sekarang kan mereka juga bisa menjadi pasar yang baru untuk digarap. Tapi karena tidak dikembangkan dari sisi marketingnya, akhirnya belum tahu tuh. Misalkan contoh kasusnya rumah makan A ini gitu. Hanya mengandalkan masih karena tempat keramaian di Denpasar kan mulai bertambah nih, tidak hanya di titik itu gitu. Rumah makan A ini memang tempatnya strategis. Tapi sekarang menurut saya tempat keramaian nggak hanya di lokasi A ini. Pindah-pindah. Nah, banyak nggak sih juga kliennya dari pengalaman mereka, ada juga nggak sih klien-klien yang sudah ditangani itu juga nggak paham juga tentang hal kayak gitu? Iya. Kalau jangankan klien ya, teman-teman saudara kita yang terdekat pun dengan nilai investasi yang luar biasa itu tidak ada perencanaan di sales marketingnya gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin posisi menentukan prestasi, ya benar. Tapi itu bukan bagian daripada sales marketing strategi. Karena kalau di marketing sendiri dari dulu ada namanya 4P, sekarang ke 7P, 8P dan segala macamnya. P-nya di situ kan ada place, ada tempat ya. Tapi tidak mengatakan bahwa posisinya tempat itu harus di posisi strategis. Tapi yang dijelaskan di marketing itu adalah place ini adalah kita minimal harus punya tempat. Dalam artian untuk menciptakan trust ke publik bahwa kita tempatnya ada gitu. Kan gitu. Eksis gitu. Ya, bukan prestis P-nya ya gitu. Maksudnya ya itu salah satunya. Cuma kan tidak mengatakan bahwa posisinya harus strategis. Itu bukan bagian daripada sales marketing strategi sebenarnya. Karena malah bukan ya tempat. Malah saya nggak mengingat ada nggak ya di strategi kita itu nggak ada posisi iya memang. Tapi nanti mungkin saya akan cerita ya. Nanti arahnya akan kemana itunya. Nah, yang sering terjadi di beberapa bisnis yang saya lihat ini adalah
mungkin karena kita sudah terbiasa melihat sales and marketing strategi, mereka tidak terbiasa melihat itu. Saya lihat terutama klien-klien kita yang investmentnya besar itu, mereka hanya membangun saja dan mereka merasa bahwa tamu akan datang dengan sendirinya. Karena tempat atau karena apa? Apa keyakinan apa yang mereka pegang di awal? Keyakinannya, nah ini menariknya, keyakinannya karena melihat ada satu temennya yang sukses membangun itu gitu. Oke. Di lokasi itu atau di lokasi itu juga Oke. gitu. Nah akhirnya berjamurlah sama membuat yang sama kan begitu ya. Nah sebenarnya tidak sesimpel itu di sales marketing. Ketika saya memaparkan bahwa ada saat ini tidak hanya sales, tidak hanya marketing saja, tapi ada sales, marketing, in e-commerce gitu. Sebenarnya e-commerce bisa jadi masuk ke marketing juga. Tapi kalau di divisi kita itu berbeda. Sales, marketing, dan e-commerce. Mungkin saya jelasin sales, e-commerce, dan marketing ini apa perbedaannya ya. Kalau sales ya pastinya penjualan. Penjualan ini biasanya identik dengan offline. Dalam artian dia door to door. Dia menjemput bola. Gitu. Artinya dia harus menciptakan sebuah event kah? Dia harus door to door kah ke klien-klien? Dia punya channel distribution apakah? Di sana dia arahnya kemana? Itu harus clear. Jadi sales, marketing, dan e-commerce punya channel distribution yang berbeda. Nah, apa channel distribution? Channel distribution itu saluran distribusi yang dimana dia harus tahu di sumber mana dia harus mendapatkan klien, pelanggan, tamu. Ya itulah sama kan gitu ya ininya. Nah, contoh target marketnya lah. Target marketnya kemana gitu. Nah, di sales misalnya dia harus bekerja sama dengan kalau kita misalnya katakan bisnisnya UMKM mungkin ya. Kuliner lah misalnya. Kuliner misalnya. Nah, kuliner ini kita harus tahu dulu nih, apakah dia hanya bisa makan di tempat atau pengembangannya dia bisa membuka catering. Kan begitu ya? Ini sales yang berpikir sales or business development. Nah, itu sama dia gitu. Jadi sales ini akan bekerja sama dengan siapa supaya restorannya ada pengunjungnya. Nah, biasanya sales akan mencoba ke travel agent. Ke travel agent dalam artian si perusahaan-perusahaan yang memang mendatangkan banyak wisatawan. Nah, dia akan ke sana dia. Nanti dikasih spesial harga, dia presentasi restoran kita ada seafood, ada Chinese food dan segala macamnya dengan kapasitas sekian. Anda bisa karaoke, Anda bisa arisan, Anda bisa ini dan segala macam. Itu tugasnya sales yang membuat untuk mendatangkan crowd ke restorannya. Selain itu kita juga punya catering nih. Cateringnya bisa ini, bisa diantar ke sana dan segala macamnya. Nah, channel distributionnya dari mana dia bisa dia harus memetakan. Saya mau ke travel agent A, B, C, D itu ada banyak banget. Habis itu yang kedua dia harus ke corporate. Nah, corporate ini kan bisa dari dari beberapa macam ini ya perusahaan ya. Corporate itu dalam artian perusahaan air minum, perusahaan listrik dan segala macamnya. Habis itu government ya macam-macam gininya. Nah, itu aja sebenarnya database-nya udah banyak banget. Dia harus nyusun database-nya, habis itu dia buat strategi bagaimana pendekatannya dari komunikasi awal sampai di link. Nah, di marketing juga gitu. Marketing ini adalah pemasaran kan. Dia yang membuat packaging-nya sebenarnya. Packaging dalam artian di sosial medianya, website-nya, dia yang megang own brand-nya. Yang memang benar-benar dikelola oleh kita. Baik dia brosurnya, desainnya dan segala macamnya. Nah, kalau di e-commerce kita bekerja sama dengan website-website yang sudah punya nama. Jadi kita mendomplang di sana. Seperti itu. Misalnya kalau di sales dia bekerja sama dengan misalnya bisa jadi Kapajuma, bisa jadi yang lain-lain kan gitu ya. Nah, jadi itu tugasnya e-commerce karena dia concern dengan harga, dengan strukturisasi harga, dengan kemudahannya, dengan kemudahannya itu dia bertanggung jawab terhadap website yang diajak kerjasama dan segala macamnya. Ini harus ada pembagian nih sebenarnya gitu. Nah, itu aja mereka kalau kita kasih tahu seperti itu, ternyata begini ya. Ternyata untuk menciptakan keberlangsungan yang jangka panjang harus seperti itu ya gitu. Jawabannya pasti iya. Gitu. Ini yang nggak banyak diketahui oleh masyarakat kebanyakan. Atau dalam hal ini pelaku usaha ya. UMKM kah atau yang bahkan perusahaan-perusahaan tadi yang Rika bilang skalanya udah besar gitu kan. Sebenarnya kalau ketika ditanya ini penting nggak? Mereka bukannya menyepelekan, tapi tidak tahu harus mulainya dari mana. Makanya hadirlah kita. Oke. Sebenarnya gitu. Siap. Oke, ini artinya gak hanya masalah edukasi kan? Iya. Edukasi tentang hal-hal yang mungkin
ya tidak diketahui atau keliru pemahamannya. Tadi kebanyakan tadi tempat gitu ya, orang sudah tadi udah jelas clear nih bahwa itu malah nggak masuk di bagian marketing sebetulnya. Place itu bisa jadi masuk, tapi bagiannya coba kita bayangkan kalau semuanya di prime location, bagaimana orang-orang yang tidak mampu membayar di prime location, apakah mereka tidak akan boleh berbisnis? Ya kan begitu ya. Iya. Karena kenyataannya kan kita mungkin sudah sering juga mendapatkan informasi gitu ya lewat YouTube kah atau lewat internet, intinya lewat media sosial begitu, cerita-cerita kisah sukses dari pelaku UMKM kuliner. Ya paling gampang, paling sering ya kita temui di media sosial. Itu hanya jualan di gang, jualan di tempat-tempat yang rasa-rasanya kita pun nggak lewat di situ. Bener. Tapi ternyata laris, viral, orang tahu dan pesanannya luar biasa begitu. Nah, gimana Garlika melihatnya bahwa kejadian seperti ini memang karena tadi menerapkan hal-hal yang tadi Garlika sebutkan atau seperti apa? Iya benar. Jadi dia kuatnya di marketing, di apa namanya? Ya brand itu ya. Iya, dia tahu ternyata dari awal dia harus buat Google Business, dirapikan Google Business-nya, informasinya ditata dengan baik, apa yang dia jual itu bisa masuk di sana. Habis itu dia mulai dengan sosial medianya, di situ ada menunya, di situ ada websitenya mungkin dan segala macamnya, terus dia kolaborasi dengan food blogger atau apa seperti itu. Nah, abis itu dia udah punya perencanaan di sana. Akhirnya dari yang tempatnya pelosok-pelosok begitu, dia punya kesempatan yang sama dengan yang di prime location. Bagaimana kalau ceritanya konsentrasinya hanya ada di prime location? Sudah mahal biaya ininya, mungkin sewanya gitu. Terus akhirnya kalau dia mindsetnya semua seperti itu, mungkin sedikit ada pengusaha di Bali ya gitu. Iya benar. Seperti itu. Nah, ini menjawab nih ya pertanyaan dari keraguan yang sering muncul. Mungkin teman-teman di sini juga yang saya duduk di sini punya pengen berencana bisnis gitu ya. Sering kali kejebak kan juga karena udah temurun kan. Nggak usah jauh, walaupun sekarang seabrek informasi ya, sebenarnya kalau buat saya ya nggak ada lagi yang rahasia, itu nggak ada gitu. Karena rahasia itu sudah dikemukakan. Rahasia yang perencanaan bisnis atau apapun, ketika kita memulai sebuah bisnis sudah dibukakan di media sosial tuh banyak sekali. Benar. Tapi masih saja kadang-kadang masih muncul mindset atau pola pikir mengatakan, oh kalau saya buka usaha ini cari tempat strategis, cari tempat yang seperti ini. Masih loh yang mendominasi, kadang-kadang mempengaruhi ya. Oke, sekarang sudah terjawab itu. Oke, tapi pertanyaannya berikutnya gini Garlika, ketika orang nih mulai bisnis di awal, terus yang satu mungkin dijelaskan satu-satu ya, dengan orang yang sudah punya bisnis, sudah eksis gitu. Tapi gara-gara tadi saya katakan, yang saya sebut tadi legend tadi, tidak dikembangkan dari sisi marketingnya maupun salesnya, apalagi salesnya, marketingnya aja tidak dikelola dengan baik gitu ya, karena ketidaktahuan tadi. Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha ini? Mungkin dari yang mengawali dulu, apa sih step yang harus dilakukan setelah dia, produknya, karena seringkali gini, produknya enak, yang kayak yang saya katakan legend, enak banget, harusnya orang suka nih. Bahkan saya udah ngajak juga ya kayak Pak Bayu gitu ya, makan ke sana, gila nih, ini nggak kalah kayak di Jakarta nih, dia bilang gitu, Chinese food ini. Tapi kok begini ya, sepi gitu. Apa sih yang harus diperbaiki dari orang ini? Apakah tempatnya harus, ya tadi dia udah masih di tempat yang prime gitu, yang bagus, apa perlu dibuat ada AC-nya atau segala macam, atau lebih apanya? Sebenarnya kan menariknya begini ya, kadang ada si penyedia jasa atau produk, terus di sini ada penikmat sebenarnya, nggak ketemu mereka karena jaraknya jauh. Harus ada media di tengah yang sebagai penyambung gitu. Nah ini yang sering nggak ketemu biasanya. Nah makanya ada fungsinya sosial media, ada fungsinya Google Business dan sejenisnya gitu. Nah bagaimana caranya untuk memulai kan gitu ya? Pertama pastikan dulu produk dan servisnya harus bagus. Kadang-kadang sering sekali bukannya bagaimana kalau kita misalnya lihat, oh ini produknya enak nih, makanannya enak, tapi pelayanannya kurang bagus. Ada yang judes dan segala macamnya kan begitu ya. Padahal sebenarnya kalau dikatakan kalau makanannya enak, biar panas tempatnya atau ngantri, orang masih tetap mau ke sana. Gitu. Tapi kadang-kadang mungkin karena sudah rame, akhirnya dia crowded rasanya, nggak memikirkan yang namanya hospitality. Akhirnya bisa jadi nggak balik. Produk dan service ini nggak bisa dipisah dia. Harus dijadikan satu. Karena sebenarnya jujur aja sales, marketing dan yang lain itu bisa paling belakang.
produk dan service ini harus bagus dulu. Nah, habis itu setelah ini sudah bagus, baru mulai memasarkan. Dalam artian bagaimana? Kita mulai buat Google Business-nya dulu. Google Business kan free, kan gitu ya. Google Business free. Habis itu nanti dibuatkan dia apa nasi goreng apa kan gitu misalnya. Nah, apa namanya? Kalau bisa sih memang spesifik dulu. Misalnya kalau biasanya kadang-kadang kan mereka buat usaha itu terlalu general ya bahasanya ya gitu. Nah, menurut saya kita harus punya signature-nya. Dalam artian ciri khasnya dulu. Ya sama kayak modelnya Pizza Hut, dia jual pizza tapi ternyata buat jual yang lain-lain juga. Tapi kan yang dikenal itu dulu gitu. Betul. Nah, misalnya nih nasi goreng apa? Nanti ada pendukung-pendukungnya kan gitu ya. Kalau memang mau dikembangkan. Nah, jadi kalau memang bisa produknya itu yang digini, karena ini juga berkaitan dengan keywordnya, kata kuncinya. Kadang-kadang kalau orang mau nyari kan nasi goreng. Nah, biasanya kalau sudah rame nih, kan dia nge-review nih, otomatis kan jadinya ketika nyari terdekat, nasi goreng terdekat muncul dia. Kan gitu. Sebenarnya itu yang paling simple dan paling gratis dan paling efektif sebenarnya di awal gitu. Jadi ketika misalnya orang sudah datang ke sana, pastikan tanyakan bagaimana makanannya. Makanannya bagaimana, enak nggak, ada yang kurang nggak gitu. Karena kalau di kita nih, kalau ada tamu komplain, kita jadikan critical guest. Dalam artian dia as a VIP setara, karena dia berani dengan lantang memberikan kita masukan walaupun dalam bentuk komplain, gitu. Ya kan? Nah, setelah misalnya sudah ditanyakan, dia ngerasa puas, jangan lupa minta komennya di Google Business-nya itu. Nah, jadi nanti semakin banyak orang komen, itu akan otomatis akan cepat dia trafficnya di keyword itu. Hal sesimpel itu dulu. Dan itu gratis ya? Gratis, sebelum ke sosial media ya gitu. Apalagi sosial media gitu. Ini aja sebenarnya udah sosial medianya Google kan gitu. Betul. Sesimpel itu lama-lama akan buat rame juga tuh sebenarnya gitu. Nah, habis itu baru dia ke sosial media. Di sosial media ini kan mulai ditata, misalnya dia foto produknya, habis itu di situ mulai pasang menunya. Menurut saya kalau sudah ganteng dulu, sudah rapi dulu sosial medianya, baru dia kerja sama dengan influencer kah, dengan advertising kah, dengan yang lain-lain, karena informasinya udah lengkap. Jangan sampai informasinya belum lengkap dulu baru dia langsung langsung pemasarkan. Makanya tadi saya bilang kan step sales marketing ini paling belakang nih. Pertama produk and service-nya, habis itu di apa namanya, dirapikan dulu personal corporate brandingnya, habis itu baru ke sosial media dan yang lainnya gitu. Nah, kalau yang tadi kalau mereka sudah, yang tadi kan sudah existing ya, bisa saja dia turun karena pengaruh kompetitornya. Nah, biasanya kita ada checklist nih di kompetitor. Oh, si A, kompetitor A ini sudah melakukan 1, 2, 3, 4 sampai 10 strategi. Sedangkan kita baru 2 aja. Ya jelas kita kalah dong. Belum tentu juga produknya enak kan? Tapi betul. Dia bisa ini gini. Tapi dia tidak akan sustain kalau produknya tidak enak karena tidak ada repeat target. Nah, repeat targetnya itu juga kita hitung. Gitu. Baliknya tamu itu kita hitung. Berarti kalau dia sudah lebih dari sekian persen, berarti suksesnya key factor suksesnya gede dia gitu. Nah, karena marketing itu tidak hanya sebatas pemasaran aja. Tapi how to encourage guest balik lagi. Lebih ke situ. Loyalnya ya. Loyalitasnya. Nah, cuman kalau ya lagi-lagi balik ya, kalau kita bicara orang pelaku usaha yang punya siap modal besar, mungkin hal ini akan mudah dijalankan gitu ya. Mudah dalam artian mungkin ya dia kalau nggak mau rumit ya dia hire lah Madava gitu kan, atau yang lain. Nah, kalau misalkan hal-hal tadi yang menarik, tadi ada Google review, itu kan gratis ya. Seharusnya orang disitulah kecerdasan pelaku usaha untuk lebih mau belajar. Ya kan itu kan gratis. Tapi ya harus ada usaha sedikit lebih untuk mau belajar dulu, yang tadinya nggak peduli dengan kayak gitu atau nggak ngerti tentang itu, harus dikulik lagi. Kalau media sosial nggak bisa tertangani, ya itu tadi bisa meng-hire rumah produksi atau apapun ya, termasuk dari Mava tadi misalkan seperti itu. Cuman maksudnya gini, kalau sekarang misalkan orang yang usahanya baru ya, usahanya baru, dia sedang rintis, brandnya belum sama sekali. Kalau ini kan sudah, tadi saya sebutkan dia udah lama di existing. Dia lebih enak mengolahnya, pelanggan lamanya masih ada,
untuk dibuatkan istilahnya dalam tataran mau butuh komen itu kan gampang. Kalau dia mulai bergerak sana, tinggal bilang aja ke pelanggannya, tolong ya kasih komen. Oh sekarang ada ini ya, tolong dong di review biar kami lebih selama ini kami nggak pernah buat seperti ini, lagi belajar. Misalkan bisa gitu kan, karena sudah ada ikatan emosional nih. Tapi kalau orang yang baru mulai itu bro, nah apa yang harus dipersiapkan setelah produknya setidaknya tes, karena nggak ada istilah kan kita gas aja dulu gitu, maksudnya biar tahu aja orang tentang produk kita, karena dari situ kan kita mendapatkan pertama review dalam artian produk saya ternyata kurangnya di apa, kurang pedas kah, padahal ngaku pedas misalkan gitu, ternyata nggak pedas, sehingga itu kan jadi feedback dulu, karena posisinya masih pengenalan dari produk ya kan, dalam hal ini makanan misalkan contohnya gitu. Lalu gimana dalam proses itu marketing harus tetap jalan kan agar mereka tahu gitu. Hal yang bisa dilakukan, makanya kan ada istilahnya food testing ya. Dari orang-orang terdekat dulu gitu. Orang-orang terdekat ini kan sebenarnya juga istilahnya database juga. Database-nya dia kan gitu ya. Betul. Nah, akhirnya dari dia akan berlanjut ke teman-temannya. Anggaplah misalnya dia punya 10 teman. Masa satu teman nggak punya 2 teman? Kan jadinya 2 gitu. Betul. Jadi kayak multi level marketing dia gitu. Nah, setelah itu dicoba enak, dia pasti akan dapat review dari situ gitu. Nah, sebenarnya dari situ juga dia sudah bisa mensurvei apa yang menjadi kekurangan daripada produk saya gitu. Nah, cuma dari testimoninya memang harus dari walaupun dia orang terdekat, tapi dia harus honest review, review yang jujur gitu. Karena nanti kalau enggak itu akan membunuh daripada bisnisnya dia juga gitu. Kadang-kadang lah misalnya 10 orang ini kan taste-nya tidak semuanya sama. Bila perlu dikasih survei lah, skor reviewnya seperti apa, terus concernnya di mana. Itu bisa jadi feedback yang sangat bagus gitu. Nah, habis itu baru diperbaiki jika ada yang kurang. Habis itu baru diberikan ke mereka lagi, atau misalnya teman-teman terdekat yang lain. Seperti itu. Jadi secara organik nanti dia kan akan ketika dia udah nyobak nih, terus dia udah punya Google. Nah, suruhlah mereka untuk mereview di sana. Seperti itu. Nah, habis itu jangan lupa juga misalnya orang-orang terdekat disuruh kasih testimonial, karena sekarang konsepnya sudah C2C. Customer to customer dia. Jadi customer akan menjadi salesnya customer lain gitu. Gitu. Jadi customer yang akan mendatangkan customer lain untuk kita gitu. Padahal kalau dari marketing funnel itu kan bagian bawah ya. Advokasi istilahnya gitu. Tapi sudah bisa dilakukan di awal ya. Sudah bisa ya. Testimoni itu gitu. Jadi bagaimana dia merasakan menikmatinya itu kan kadang-kadang udah ketika kita lihat kontennya kan sudah kayak ada emosional pengen nyoba gitu. Iya, betul. Seperti itu ininya sudah bisa di awal. Berarti karena gini, kadang para pelaku pemula gitu ya, sudah mulai berpikirnya kan gini. Dia bikin produk udah siap nih. Oke, disiapkan juga langsung media sosial, karena sekarang trennya seperti itu kan, karena orang mencari informasi kan dari media sosial. Bahkan berita media massa pun sekarang membuat media sosial juga kan untuk menyampaikan informasinya. Gimana menurut bro? Karena kan Garlika tadi menjelaskan kenapa nggak pakai Google review aja dulu. Kalau barengan itu bisa ya, selama bisa dikelola. Sangat. Justru makanya sebelum buat usaha dibuat dulu sales marketing perencanaannya gitu. Seperti itu. Dia buat produknya ya, produk servicenya bagaimana, blueprintnya. Blueprint itu istilahnya kan istilahnya kalau kita buat warung atau apa tuh jangan berpikir kecil. Kita harus berpikir sudah besar nih, dalam artian konsepnya sebenarnya walaupun usahanya kecil atau besar, sebenarnya mappingnya sama. Jadi dia harus punya blueprint, produknya seperti apa, nanti akan menjadi seperti apa dan segala macam. Dia udah susun perencanaannya, terus servisnya nanti seperti apa. Begitu pula juga dengan sales dan marketingnya. Jadi di awal dia harus buatnya di mana dulu, gitu. Jadi abis itu nanti di situ dia akan ngeposting apa. Nah ini juga perlu diperhatikan. Tadi kan saya bilang testimoni, nanti disalahartikan. Jangan sampai nanti di sosial medianya gambar orang aja. Nah itu sering terjadi. Maksudnya dalam artian dia jualan makanan, tapi yang sering di posting foto-foto testimoninya semua gitu. Ini jadi dia jual orang apa jadi ini jual produknya gitu. Iya. Jadi testimoni maksudnya setiap ada konsumen datang dia videoin kayak gitu. Jadi yang muncul testimoni gitu. Oke. Padahal sebenarnya kan apa yang dia jual itu yang harus sering muncul ya. Makanya kan ada konten kalender kalau di sosial media ya. Jadi topiknya beda-beda setiap saat. Gitu, seperti itu. Jadi apa namanya ditampilkan yang memang dia jual dulu.
gitu, apa nih gitunya. Terus opportunity-nya kira-kira apa di sana. Dia udah mikirkan di awal. Nah, di situ opportunity-nya selain makan di sini berarti kan bisa dikirim. Terus misalnya ada acara ulang tahun dia ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan sales marketing strategi, plan-nya gitu. Di awal. Dan ini berlaku bagi pelaku usaha yang entah itu semua tempatnya di strategis ataupun juga di lewat gang ataupun di rumah sekalipun ya. Tetap butuh perencanaan yang ini akan yang membuat dia support usahanya lebih lebih mudah dikenali di awal, kemudian menarik pelanggan-pelanggan untuk mencoba, kan istilahnya gitu. Tujuannya kan mencoba dulu kan. Seiring selama mencoba ini, testimoni ini yang ditangkap, dan kemudian di sini ya akan pertama kita bisa mengembangkan produknya. Ternyata ada masalah dengan rasa, ada masalah dengan pelayanan, kita bisa evaluasi. Bertumbuhnya begitu ya. Itu muter aja gitu kan. Seperti itu ya kurang lebihnya. Bahkan sekarang kan juga ada, sebenarnya udah lama ya, CRM ya, Customer Relationship Management gitu. Jadi sekarang sistemnya udah otomatis banget kan gitu ya. Udah otomatis. Tamu dari dia beli, terima kasih Kak, ini gitu. Terus bahkan sampai dia udah tahu ulang tahunnya dan segala macam. Kalau mau lebih canggih lagi levelnya seperti itu gitu. Betul. Seperti itu kan ininya. Jadi intinya sih sebenarnya di sales marketing itu bagaimana sih kita tuh di taking care gitu. Dalam artian tidak hanya sebatas dia customer kita gitu. Nah, lebih ke situ sih, lebih bagaimana menyentuh hatinya gitu. Gitu sih yang kalau sudah levelnya tingkatannya ini ya gitu. Seperti itu sih. Oke nih. Wah, ini daging banget nih. Daging banget nih. Saya dengerinnya langsung menarik banget nih. Karena gini, karena orang pengalaman pribadi juga ya, karena pernah punya usaha minuman juga gitu. Jadi berpikirnya dulu memang kerjanya di rumah, karena mainnya di media sosial. Ya mau gimana, orang rumah kan, nggak tempat yang otomatis kan tidak sering dilalu lalang kendaraan gitu ya. Jadi mainnya di media sosial agar orang tahu dulu gitu. Harapannya mereka mau mencoba. Makanya kadang-kadang ngadain promo, beli 2 gratis 1 gitu, atau beli 2 gratis 2 gitu. Sengaja istilahnya hanya untuk mereka mau coba dulu gitu. Seiring berjalan waktu, ya tadi yang dilupakan itu yang sering saya lupakan kalau pengalaman pribadi ya. Iya, memanfaatkan Google Review ya. Itu yang jarang dimanfaatkan, padahal itu gratis. Seharusnya mereka bisa aja diminta, bahkan promo yang dilakukan itu misalkan beli 2 gratis 2, catatannya harus review ya. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu sekaligus juga. Atau bagusnya gimana? Kan takutnya juga kalau Google Review lebih ke, kan kita masih mencoba awal nih bagi pengusaha pemula. Bagusnya dia langsung review atau review langsung depan kita? Bagusnya ya kalau bisa sih memang gini. Sebenarnya kan kalau metode yang dulu kan dari mulut ke mulut. Betul. Kan gitu ya. Ada survei menarik yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita nanya nih ke tamu-tamu yang nginap di tempat kita kan gitu ya. Kita survei, kita pikir tamu itu tahu tempat kita itu dari online. Ternyata itu ya ada. Ternyata persentase paling banyak adalah friend to friend. Dari teman ke teman. Iya, mulut ke mulut. Iya. Nah, akhirnya kita mencoba bagaimana caranya supaya tamu itu bisa mendatangkan tamu yang lain. Akhirnya kita berikan voucher stay dia, free. Mungkin dalam minimum stay lah gitu. Supaya mereka balik lagi. Nah, kalau yang tadi sekarang itu metodenya adalah secara online. Share. Gitu. Makanya kan kalau misalnya kita mau memberikan benefit, misalnya beli 2 gratis 2 gitu misalnya, harus ada syarat dan ketentuannya. Sebenarnya secara tidak langsung dipaksakan dia untuk menjadi konsep mulut ke mulut tapi versinya online. Gitu, apakah dia share kah ininya atau bagaimana? Follow atau apa gitu. Iya, secara lebih efektif mana, follow apa share? Di share ya? Di share di story itu gitu. Jadi kan aware mereka gininya. Bukan follow ya. Ini menariknya ya. Orang kita itu belum tentu menyukai, tapi dia mengamati. Kepo. Makanya kalau kita post di Instagram, story yang like mungkin dikit. Tapi yang lihat banyak. Kan begitu ya. Iya. Karena bisa jadi dia suka dengan posting kita, bisa jadi dia tidak suka. Tapi yang jelas mereka melihat. Nah, itu menariknya. Makanya saya sarankan memang lebih banyak ke story. Di share dia ininya.
minimal udah tahu nih makanannya ini nih gitu. Oh besok ada lagi, oh dia nge-share. Jadi tidak ada marketing yang gratis sebenarnya. Betul. Sistemnya bartering dia. Iya. Dan yang di-share di story bukan wajah ya, bukan hanya selalu wajah. Iya. Kalau bisa dia bilang kan misalkan yang makan Agus gitu ya. Agus ini ngeposting di story-nya Agus. Pribadinya dia yang difoto adalah menu kita. Ya. Kan begitu tujuan harapannya. Bukan Agus lagi selfie makan, bukan begitu ya. Jadi kita petakan ya gitu. Kayak sekarang kan banyak juga undangan-undangan opening house, you are invited gitu. Nah, di situ dia udah siapin tuh. Jadi nanti tinggal mention ininya aja gitu. Nah, terus dia repost gitu. Nah, itu supaya untuk membuat orang aware bahwa ada tempat baru nih gitu untuk nongkrong atau apa gitu. Nah, kalau tadi keterkaitannya dengan review itu juga salah satunya gitu. Dan memang dia kalau bisa harus review langsung di tempat. Misalnya, Kak mau ini nggak? Kita ada special diskon nih begini. Tapi tolong review dulu. Kasih ininya. Oh ya sudah Kak, ini. Oke, terima kasih ya Kak. Gitu. Gimana nih sahabat Arya Rumpi ya? Saya yakin ini menarik banget nih kalau bagi sahabat yang saat ini akan memulai bisnis. Ketakutan yang selama ini yang menjadi keraguannya, karena gini, saya jujur ya, kenapa saya ngundang Galika hari ini? Karena saya pribadi ya, karena di bisnis kan punya mitra-mitra UMKM banyak. Seringkali keliru pemahamannya. Salah satu yang kelirunya adalah, oke, saya ikut aplikasi yang Anda kembangkan, pasti rame kan? Tuh, pasti rame nggak? Loh, emang kalau Anda ikut yang besar-besar yang udah punya nama pun udah pasti rame? Kan enggak. Itu kan cuma tempat media. Kekeliruannya di sana, karena mindsetnya pola memahami bahwa ketika saya harus rame, saya ikut aplikasi tertentu atau ikut media sosial tertentu, ya udah pasti jreng rame gitu. Ternyata enggak sih, justru itu di awal malah bukan itu gitu. Iya kan, walaupun memang itu pilihan itu karena kita mau basicnya adalah bisnisnya misalkan mau jualan online, lebih fokus karena di rumah gitu ya. Tapi harus dipilih dulu bagaimana menciptakan review, menciptakan ulasan-ulasan dari para konsumen. Itu ya. Lebih fokusnya ke sana kan, salah satunya tadi yang ingin Galika bahas gitu ya. Oke. Kesimpulannya yang bisa saya ambil nih hari ini, pertama kita manfaatkan juga salah satunya Google Review. Tapi menurut Galika sendiri, kekuatan Google Review ini masih besar nggak sih untuk sekarang dengan adanya media sosial, berbagai macam media sosial itu sendiri? Sangat besar ya, karena kan kita harus tahu dulu customer journey-nya, perjalanan tamu itu dari customer itu dari dia membutuhkannya mencari informasinya kemana dulu. Ada yang gayanya dari Google, ada yang gayanya langsung ke Instagramnya, betul. Kan begitu ya. Nah, menurut saya di semua channel itu harus ada. Langsung ada ya ketika dia mulai berbisnis itu. Karena kita tahu sekarang pengguna sosial media itu di atas 50% untuk Indonesia kan gitu ya. Kalau di dunia itu besar sekali, dari 8 miliar populasi, 5 miliarnya itu pengguna internet. Kenapa nggak dilakukan dua-duanya gitu? Iya. Kan begitu ya. Oke. Nah, jadi masih benar-benar sangat penting sekali. Nah, kalau kita ngomongin tentang sales marketing, ini kan bicara tentang inovasi, kreativitas. Nah, bagaimana mengingat sebanyak itu ya ide-ide itu? Nah, kalau di kita ada namanya kamus inovasi. Jadi kita udah tulis duluan di sana strateginya, gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir lagi, kita tinggal buka aja itu, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita buka nih ke pelaku usaha, dia tinggal buka aja gitu ininya, oh ini ya gitu. Oke, kalau ada yang masih tidak relevan, baru kita tambahin. Nah, tapi kan untuk orang yang baru pertama kali melakukan kan bingung mau lakuin apa. Makanya tadi apa yang saya sampaikan memang sudah ada di kamusnya begitu. Kan begitu, karena ini sistemnya begini. Itu pengulangan terus. Biasanya Galika buka itu ke klien. Belum tentu. Gitu ya. Belum tentu kan gitu. Tapi artinya yang tadi yang Galika bahas adalah salah satu dari isi kamus itu kan? Iya. Iya. Karena kita dipaksa untuk berpikir kreatif. Dan berpikir kompleks kan. Ya kita udah tulis di situ. Istilahnya ini yang akan dilakukan strategi ini, habis itu ini. Biasanya ada di time frame itu. Gininya. Oh, kalau misalnya kita mau buat bisnis sesuatu, kita harus melakukan ini dulu.
ini dulu gitu. Ini kapan waktunya? Oke. Seperti itu dia ininya. Nah, akhirnya kita nggak perlu berpikir lagi yang mana duluan ya gitu. Iya, betul. Kebingungan seperti itu ya. Kebingungan. Iya. Apalagi dipaksa untuk berinovasi. Buka aja kamusnya. Nah, seperti itu dia contohnya. Ya, menarik. Ya, makasih banyak nih Garlika ya. Siap, ini benar-benar menarik banget karena sekali lagi ide yang hebat dari sebuah usaha nggak akan bisa jadi hebat kalau tidak dikenali oleh orang lain kan. Makanya begitu pentingnya yang namanya marketing dan sales, terutama di awal dan seterusnya bagi sebuah bisnis. Makasih banyak nih Garlika untuk waktunya. Mungkin kalau sahabat Rumpi ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin saya harus meminta Garlika buat jawab, saya share ya. Siap. Oke, sekali lagi makasih sudah ngobrol di podcast Rumpi.